Bahas apa, Bro? Mau bahas apa? Terserah dulu. Apa terserah nah? Minta apa nah turutin? Tahu ya? Ya? Terserah dulu. Doh, yang benar apa? Ah, terserah kalau anak ikut. Dek. Saya pernah begitu tuh, Nah, ya, maunya sekarang tentang apa? FPS apa? Tentang kata satu. Single majelis itu. Apa? Dah? Taman Jumat. Keutamaan Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-matar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa sahabatil akhyar wa ala alihi al-athhar wa ala alihi wa sahbihi khairal abrar, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tasrihu bihal qulub wa tantaliqu bi'uzub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub, amma ba'd. Ayyuhal kurama wal ahibba, khususan khasah khadimul majlis al-ustaz guru abrar hafizahullah wara'ah wa jami'ul asatid yang termasuk guru haji, guru dera, apa lupa namanya, guru Usman, ya, guru Fauqan Nur, yang mana insya Allah Allah jaga kesehatan beliau, amin ya rabbal alamin. Dan khususnya, khusus dan terkhusus Jami'ul Habaib Al-Mustafa Al-Adhar, keluarga Mustafa yang suci, yaitu Al-Habib Hasan Al-Salih Al-Hamid wal Habib Hamzah Al-Idrus. InsyaAllah Allah menjaga kesehatan beliau, amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus saudara saya Al-Habib Ali Zainal Abidin yang dipanggil Habib Bidin Al-Jufri. InsyaAllah Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah beri kesejahteraan dalam dirinya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah mengumpulkan kita di malam hari ini setelah pembacaan maulid, dan subhanallah diguyur dengan hujan. Ya, sebagaimana pembukaan saya mengucapkan alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-matar. Segala puji bagi Allah yang menurunkan di antara kita al-matar, hujan. Setelah hujan apa, Bu? Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil mukhtar. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Mukhtar, Nabi Allah yang terpilih, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sahabatil akhyar wal alil adhar, sampai itu terus ya. Wa hakadha, kita diturunkan hujan pas di malam ketika kita membacakan maulid, dan juga pas dengan malam Lailatul Jumat, yang mana disebutkan qala sallallahu alaihi wasallam
Sayyidul ayyam yaumul jum'ah. Adapun kepala para hari, kepala dari hari-hari yang paling utama adalah hari apa? Yaumul Jum'ah. Lebih, kalau hari paling mulia itu hari Jumat, kenapa Rasulullah tidak dilahirkan hari Jumat? Ini kebanyakan pertanyaannya orang-orang seperti itu. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir yaumul Jum'ah, maka Rasulullah lahir karena hari Jumat sudah mulia. Tetapi apa? Rasulullah lahir hari Senin. Agar apa? Hari Senin mulia karena ada lahirnya Rasulullah. Bukan Rasulullah yang mulia karena hari Jumat. Ya, tetapi hari Senin lah yang mulia karena Rasulullah lahir di situ. Ada sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dalam syarahnya, ai huwa min afdalil ayyam. Yaumul Jum'ah itu apa? Paling utamanya hari-hari di antara hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad. Yang paling mulia apa? Yaumul Jum'ah. Ini yang diminta sama Guru Abror, penjelasan tentang Jum'ah. Apa aja asya yang di situ? Kan Habib Salim menyebutkan asya yaumul Jum'ah fi kulli lailah. Setiap malam Jumat beliau mengingatkan tentang sesuatu yang dianjurkan pada malam Jumat. Ya, bayangkan sekelas Habib Salim Asy-Syadzili, sekelas Sultanul Ilim, kan ayam jalasna ma'al Habib Salim fil ma'had. Kita pernah dulu dengan Habib Salim ketika itu apa? Beliau membahas bukan kitab-kitab yang tinggi. Beliau membahas bukan kitab-kitab yang tinggi. Manhaj inda Imam Yahya, Imam Zakaria, awil minhaj, awil Bujairami, awil i'anat talibillah. Tetapi beliau baca apa? Sunnanu fi yaumil Jum'ah. Kesunahan-kesunahan pada hari Jumat. Karena kenapa? Banyak orang sekarang lupa tentang hal ini. Ya, lupa kadang-kadang. Bukan kadang-kadang lagi, kebanyakan. Ya. Banyak kesunahan yaumul Jum'ah. Kita tahu, cuma tidak pernah ngerjakan. Itu yang paling banyak. Kemudian sampai disebutkan inna yaumal jum'ati wa lailataha. Sesungguhnya hari Jumat dan malam Jumat itu apa? Ada arba'atun wa ishruna sa'ah. Ada 24 jam. Ya, semua hari ada 24 jam. Tetapi apa sih keistimewaan yaumul Jum'ah ini? Ya'tikullahu fi kulli sa'atin minha 600,000 atikin minan nar. Tetapi khususnya Jumat apa? Yaitu setiap jamnya, setiap 1 jam Allah bebaskan hambanya Allah. Berapa jumlahnya? 600,000 hambanya Allah. Dari apa? Atikin minan nar, dibebaskan dari neraka. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Ini bukan hal yang biasa. Ini bukan hal yang biasa. Lebih berarti ketika kita memuliakan hari Jumat, berarti kita semua masuk surga. Berarti kita semua dijamin surga. Kalau kita melihat dari sini, na'am. Atikin minan nar, dia terselamatkan dari neraka, terbebaskan dari neraka. Berarti kemana? Ke surga. Tetapi hambanya Allah tidak sedikit. Tetapi hambanya Allah bukan cuma 1 juta 2 juta. Hambanya Allah akbar mimma yadunun, lebih banyak daripada apa yang kamu sangka. Sekarang ada
apa doktor, bukan doktor, yang lihat-lihat zaman dahulu apa namanya? Oh, bukan ramal. Apa? Kayak ilmuwan gitu. Ilmuwan kayak ilmuwan. Dia bisa tahu umat-umat terdahulu, jumlah orang-orang terdahulu. Ini leh, mau ngapain? Mau ngitung umat terdahulu mau ngapain? Mau diabsen? Lah, ini sudah urusannya Allah. Makanya itu, ketika kita baca seperti ini, kita membaca fadilah-fadilah seperti ini, kita menyebut kenapa? Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita dari golongan 600 orang ini. Ya, makanya diaminin. Salah satu termasuk adabnya orang thalibul ilm itu apa? Melihat gurunya. Ketika gurunya mengucapkan amin, kita tidak tahu, kita sebut amin juga. Karena kenapa? Beliau lebih tahu. Contohnya ketika saya menjelaskan Allahumma ja'alna minhum, di situ Hamzah menjawab apa? Amin. Antum yang dengar malah diem. Kita yang dengar malah diem. Ini kesalahan. Harusnya kita ikut apa yang diucapkan oleh orang alim tersebut. Ketika beliau menjawab amin, kita ikut amin. Ketika beliau menjawab naudzubillahi min dzalik, kita jawab begitu juga. Ya. Karena kenapa? Kita hanya kurang ilmu. Kita punya sedikit ilmu. Jangan sampai sedikit ilmu dirusak karena adab kita yang rusak. Sudah ilmunya sedikit, adabnya rusak. Mau ngapain? Ya, sampai dikatakan Imam Syafi'i apa? Al-mautu al-yakubih. Mati lebih pantas buat dia. Daripada hidup, mending mati aja. Ya, sudah ada ilmunya, tidak ada adabnya. Ya. Ada adab dengan orang ahlul ilm. Orang yang memiliki ilmu. Ada apa? Wajib. Bukan orang-orang yang punya ilmu ini. Ya, mereka tidak minta untuk dihormati. Mereka tidak pernah minta untuk dihormati. Ada guru Hadi. Pernah kita dengar beliau guru Hadi mengucapkan, ayo hormati saya karena saya thalibah, karena saya sahibul ilm, karena saya punya ilmu. Pernah? Tidak pernah. Sama sekali tidak pernah. Karena kenapa? Karena mereka memang tidak ingin dihormati. Cuma wajib bagi kita untuk ihtiramu, untuk menghormati dia. Kadang-kadang sampai ada orang-orang yang tawaddu, menutup dirinya agar tidak ingin dihormati. Ya, bukan yang di depan sini aja yang harus dihormati. Akbarusin yang lebih tua hormati. Asgharusin yang umurnya lebih kecil sayangi. Ini namanya umat Muhammad. Ya. Yang depan-depan ini. Oh, Beb, berarti yang depan-depan ini aja, Beb, yang alim-alim. Lah, kata siapa? Anak punya saudara Habib Hasan. Beliau belajar di Ustaz Taufik. Lama mondoknya. Tapi beliau tidak tunjukkan. Sudah Habib, sudah min auladil Mustafa. Ya ahlul ilm juga mondok. Lama mondoknya. Biasa duduknya. Ya. Saya pakai seperti ini ada apa? Tidak ada sebab, tidak ada lain. Menghormati ilmu. Tidak mungkin saya hadir ke sini pakai baju robek-robek. Tidak mungkin. Kan Sayyid Muhammad Al-Maliki. Tahu Sayyid Muhammad Maliki, Pak ya? Sayyid Muhammad Maliki yang fotonya di mana-mana itu. Beliau apa? Ketika hadir di dalam majelis,
ketika diundang ke suatu daerah, beliau diundang sama sahibul bait, sahibul acara ini. Beliau dikasih tempat tidur di rumah itu. Cuman tempat tidurnya ada kurang layak tempat tinggalnya. Maka Sayyid Muhammad apa? Beliau mengatakan apa? Biar saya tinggal di hotel. Biar saya tidur di hotel. Untuk apa? Bukan buat megah-megahan. Beliau menghormati ilmunya. Dan ketahuilah di dalam mobil As-Sayyid Muhammad Al-Maliki ada tikar. Ada tikar, anyaman tikar itu. Ketika masuk hotel, beliau buka tikar itu, tidur di atas tikar. Tetapi apa? Beliau menempatkan ilmunya pada tempatnya agar apa? Orang-orang belajar tentang adab kepada ahlul ilm. Ini yang mahal. Ini yang mahal. Kalau kita beda, kita bukan makom seperti itu. Ya, tidur di hotel ya tidur sudah di kasur ya, nikmat. Kadang-kadang habis subuhnya ketiduran karena enak tidurnya. Hadza qudwah. Ini yang kita contoh. Ya, ini yang kita contoh. Lebih antum tahu dari mana Sayyid Muhammad Al-Maliki seperti itu ceritanya? Saya punya paman, saya punya tante perempuan, itu nikah dengan adiknya Sayyid Muhammad, dengan saudaranya Sayyid Muhammad Al-Maliki, Sayyid Abbas Al-Maliki. Jadi kita banyak tahu cerita-cerita beliau tentang ilmu. Apalagi beliau Sayyid Muhammad Maliki ini mengutamakan adab dan ilmu dan khidmah. 3 ini aja yang diutamakan beliau. Hada syai' al-muhim, ahamu syai'. Hal yang penting bagi Sayyid Muhammad Maliki. 3 ini. Ya. Adab. Pertama ilmu. Adab. Ya, kita sudah beradab, kita menghormati seperti ini. Kemudian yang ketiga apa? Khidmah syekh. Kita khidmah kepada guru. Kalau bahasa Banjar tuh khidmah. Apa guru? Bahasa Madura ngabule. Ngabule. Bahasa Banjarnya apa? Hah? Ngabdi. Berhadam. Bahasanya agak kasar ya. Berhadam. Membantu seorang ahli ilmu. Membantu orang-orang yang punya ilmu. Hada khidmah namanya. Bukan menurunkan kita punya harga diri lah. Habib Sayyid Muhammad Al-Maliki mengatakan apa? Al-barokah fil birkah. Cari barokah fil birkah di kamar mandi. Gosok kamar mandi guru. Gosok kamar mandi murid-murid. Agar apa? Mendapatkan barokah dari ahlul ilm. Sayyid Muhammad bukan nyuruh cuma gosok punyanya guru lah. Untuk talibul ilm juga kita hormati. Mereka yang menuntut ilmu juga kita hormati. Karena kenapa? Karena mereka sedang berdiri di sayapnya para malaikat. Kita duduk di sini nih. Kita duduk di sini. Kelihatannya kita duduk di karpet. Hakikatnya kita duduk di sayapnya malaikat. Kita dihormati dengan malaikat. Ya, makanya jadi orang thalibul ilm, apalagi jadi santri, jangan malu. Jangan gengsi. Ya, itu bukan sesuatu yang tercela. Bukan sesuatu yang tercela. Ya. Khidmah ada. Anak punya guru. Teman sekelas anak dulu. Sama anak satu kelas. Cuman saya pernah bertanya-tanya tentang ilmu sama dia. Ana pernah waktu itu bahasanya itu les sama dia. Karena dia lebih paham pelajaran ini,
saya belajar ke dia. Maka apa yang dikatakan oleh guru saya? Subhanallah, saya punya guru tahu kalau saya belajar ke teman anak si B ini. Maka beliau mengatakan apa? Ya Ahmad, ahtarimuh kama ahtarimni. Hormatilah dia seperti kamu hormat kepadaku. Karena kenapa? Dia mengajarimu ilmu walaupun kamu temannya. Tapi bukan setiap waktu harus gini terus tunduk lah, ya. Ya. Guru ini juga manusia. Suka bercanda, suka apa. Kalau ente tunduk terus, ditinggal tidur sama gurunya, ya. Terus begini, diajak ngomong begini. Ini bukan menunjukkan akhlak. Sampai dikatakan walaupun ente ketika ada guru jalan di depan ente, di depan kita, guru jalan, kita begini. Hadza tidak menunjukkan akhlak kalau dalam hati kita masih ada ngomong-ngomong tentang syekh di belakang. Kita ngomongin apa bahasanya? Apa Bang? Ngomongin gibah syekh di belakang kita. Tidak bakal dapat fadilahnya ilmu. Kan Imam Nawawi beliau ketika mau hadir madras, ketika beliau mau hadir taklim, beliau mengucapkan apa? Ya Allah, ustur aiba muallimi. Ya Allah, tutup aibnya guru saya. Ya Allah, saya punya guru ini, tutupin aibnya. Jangan sampai saya tahu. Karena kenapa? Hakikatnya manusia ketika sudah mengetahui kekurangan seseorang, dia bakal menghinakan. Pasti. Sekarang antum, naudzubillahi min dzalik, ini contoh. Sekarang antum menghormati. Ketika tahu kejelekannya seseorang, ketika tahu aibnya seseorang, kita malah apa? Hati kita yang berbalik. Hati kita yang berbalik. Oh, ini di majelis Masya Allah omongannya seperti ini. Tapi ketika kita kumpul, ketika kita majelis, ketika kita ngopi, dia malah tidak seperti itu. Tidak seperti yang kita bayangkan. Oh, ini di majelis Masya Allah pakai sarung, pakai imamah, pakai seperti ini. Ketika keluar pakai baju, pakai celana. Ada kadang-kadang kita sudah mengurangi rasa hormat kita. Pakai baju, kenapa terus pakai baju? Kenapa pakai celana? Kalau celananya satrul aurat, kalau celananya menutup aurat, apa yang mau dimasalahkan? Ya. Apa yang mau dimasalahkan? Ini yang lucu orang sekarang. Nyari ilmu, marah, pingin musuhin gurunya. Cari kesalahan gurunya. Oh, ini teman saya dulu, sekarang sok-sok ceramah. Saya cari kesalahannya. Mau ngapain? Mau ngapain nyari kesalahannya? Ya. Apalagi orang yang dulunya waktu kecil, ini kebiasaannya orang yang lebih tua daripada kita. Satu desa, ada orang yang lebih tua daripada kita. Kita mondok. Ketika kita selesai mondok, kita ceramah, kita nyampaikan ilmu, kita mengajar. Malah yang orang tua bilang apa? Itu anak kecil kemarin. Anak baru lahir kemarin. Kecilnya saya tahu, nakal kecilnya itu. Kecilnya itu apa? Pencuri mangga. Kecilnya suka lari nakal, pokoknya intinya. Suka mukuli anak kecilnya. Besarnya sekarang baru umur 30, baru umur 25, sudah sok-sok mau ngajar. Ini pemikiran apa? Ini pemikiran apa? Seharusnya kita bangga ada anak muda yang menuntut ilmu dan bisa mengajarkan ilmunya. Banyak, ini bukan di daerah sini aja, di mana-mana seperti itu. Saya tahu ini kecilnya, masa kecilnya ini nakal nih. Sosok mau ngajar. Percuma enggak sedatang.
Ini namanya sudah tua, bodoh. La tua, bungul. Sudah tua masih bodoh, masih memikirkan seperti itu. Lah, kita hormati apa yang dikatakannya, apa yang disampaikannya. Unzur maqal wala tanzur manqal. Itu sudah, enggak usah ribet-ribet ya. Lebih itu hadis, la itu kalam Hatim Al-Asam dalam kitab Tanbihul Mukhtarin. Buka kitabnya kalau tidak percaya. Itu kata-kata orang itu, Beb. Kata-kata orang-orang yang suka ceramah tapi di belakangnya rusak. Lah, bukan seperti itu yang dimaksud. Ya, bukan seperti itu yang dimaksud. Kalau dia sudah rusak di belakangnya, hadza bainahu wa bainallah. Antara dia dan Allah. Tetapi Imam Hatim mengatakan apa? La tanzur ila man qal, walakin unzur ila ma maqal. Disebutkan dalam kitab Tanbihul Mukhtarin. Ya, kalau tidak percaya buka kitabnya. Bisa baca, alhamdulillah. Ya. Jangan gampang menyalahkan orang. Ya. Ada fadilah tentang orang alim tadi. Kita lanjut sedikit fadilah dari Yaumul Jum'ah. Yaitu apa? Ini kadang-kadang saya seperti itu. Menyampaikan sesuatu nyambung kemana-mana. Tidak tahu sudah kemana tadi itu. Dari Yaumul Jum'ah karena Sayyidul Ayyam. Kemudian kita doa ketika menyebutkan tentang Allah melepas, Allah mengampuni, Allah membebaskan 600.000 orang. Kita mengucapkan amin. Ada nyambungnya ke mana? Ke ilmu lagi. Ya, memang sumbernya ilmu. Mamba'ul ilma wal hikmah. Apa namanya? Mamba ini? Apa bahasa Indonesianya mamba? Sumbernya segala sesuatu itu apa? Ilmu dan hikmah. Ya. Kemudian tentang sedekah Yaumul Jum'ah. Kalau sedekah sudah jangan bingung, pembahasannya beribu-ribu dari Rasulullah, berjuta-juta dari Rasulullah pembahasan tentang sedekah. Apalagi kita bersedekah pada Yaumul Jum'ah. Kemudian apa? Mandi pada Yaumul Jum'ah. Itu apa? Bisa menghapuskan ufirat anhu dunubahu wa khotoyahu. Bisa menghapuskan dosa-dosa dia. Dosa-dosa kan kecil. Ya, kalau dosa-dosa besar butuh namanya taubatun nusuh, taubatun nasuhah, sebagaimana sudah dijelaskan di rumah Rizzain waktu itu ya. Taubatun nasuhah. Kemudian apa? Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas itu ya. Asiru shalah ala nabi, memperbanyak solawat kepada Rasulullah. Kemudian kalim dufra, memotong kuku. Caranya gimana, Beb? Ada indah Imam Syafi'i. Indah Imam Syafi'i itu beliau mengatakan qalim dufra yumnaha khawabis wa yusraha aw khashab. Yumnaha khawabis. Kha khinsir. Terus wusta khawabis. Terus wanya ibham. Binsir sababah. Indah Imam Ghazali shred. Ya, ini banyak pembahasannya. Ya, kalau tentang potong kuku saja, insya Allah sekali majelis bahas potong kuku aja tidak selesai. Ada yang sunnah khawabis, apa namanya? Kelingking, jari tengah, jempol, apa ini? Binsir. Jari manis. Enggak, ini jari biasa. Manisnya di saya. Jari manis ya.
Terus telunjuk. Kalau kirinya wa yusraha au khosyab. Ibham apa? Jempol, jari tengah, kelingking, telunjuk, jari. Manis. Ya. Ini takut lupa. Ini indah Syafi'i, saya ingat. Kalau indah Imam Ghazali dari sababah sampai ujung, dari khinsir sampai ibham, kemudian ditutup sama ibham yumna. Benar dulu ya. Insya Allah kesunahan-kesunahan tersebut dikerjakan, jangan sampai lupa, agar kita termasuk orang-orang yang memang cinta kepada Rasulullah. Memang apa? Cinta yang benar, cinta yang jujur. Bukan mengatakan apa? Aku cinta dengan Rasulullah, walakin akhlifu, tetapi aku berselisih dengannya. Berselisih contohnya apa? Rasulullah menyuruh seperti ini, kita melakukan seperti itu. Ya, ada berselisih. Insyaallah Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang cinta dengan Rasulullah. Allah kumpulkan kita dengan orang-orang ahli ilmu. Allah kumpulkan kita dengan orang-orang ahli hikmah. Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang selalu menyebut nama Rasulullah dengan hati mereka, bukan dengan hanya lisan mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.